Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun Muhammad Arni ingin menyampaikan tugas makalah dari Ibu Mardia Agustina, STHE, MPD, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0. Sedikit membacakan sejarahnya. Sejarah revolusi industri 4.0 tidak lepas dari tahapan revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, dan revolusi industri 3.0, dan sekarang kita memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa intelijensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. A. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia era revolusi industri 4.0. Pada mulanya nama istilah industri 4.0 bermula dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Jerman merupakan negara pertama yang membuat roadmap Grand Design tentang implementasi ekonomi digital. Di era disrupsi atau revolusi seperti saat ini, dunia pendidikan dituntut mampu membekali para peserta didik dengan keterampilan abad 21 atau abad 21 century skill. Keterampilan ini adalah keterampilan peserta didik yang mampu untuk bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, keterampilan mencari, mengelola dan menyampaikan informasi serta terampil menggunakan informasi dan teknologi. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan makin Indonesia 4.0, yaitu upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusun makin Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari 10 prioritas dalam melaksanakan program Making Indonesia 4.0. Sumber daya manusia adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk merubah kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. B. Peran tenaga pendidik di era revolusi industri 4.0 tidak hanya bagi peserta didik. Pengajar pun harus siap menghadapi keterampilan ini. Dalam kelas, pengajar juga bisa disebut sebagai pemimpin. Bagaimana mungkin kita menuntut peserta didik untuk mampu memiliki keterampilan jika guru atau pengajarnya belum siap? Peran guru dan dosen juga dapat berperan sebagai pemimpin, yaitu sebagai teladan karakter, menebar pesan dan inspiratif. Inilah peran yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dalam fungsinya dalam interaksi pembelajaran, guru dan dosen harus mampu membangun atmosfer yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik, yang meliputi setiap peserta didik butuh merasa bisa. Interaksi pembelajaran harus mampu membuat mahasiswa merasa bisa.
pengajar perlu memberikan penghargaan atau hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran di era revolusi harus mampu membekali kemampuan sustainable learning sehingga mahasiswa dapat melewati era revolusi ini dan memasuki era baru yang disebut abundant, era yang serba melimpah, terutama informasi, media, dan sumber belajar. C. Solusi pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Salah satunya pembelajaran blended learning. Blended learning merupakan salah satu solusi pembelajaran di era revolusi 4.0. Blended learning adalah metode yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran online. Blended learning merupakan perpaduan antara pembelajaran fisik di kelas dengan lingkungan virtual. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis blended learning merupakan gabungan dari literasi lama dan literasi baru, yaitu literasi manusia, literasi teknologi, dan data. Blended learning lebih efektif daripada hanya belajar tatap muka atau hanya belajar secara online. Blended learning dapat meningkatkan hasil belajar. Blended learning dapat menjadi cara yang tepat untuk memperpanjang waktu belajar sehingga mahasiswa dapat mencapai standar kesiapan di perguruan tinggi dan dunia kerja. Blended learning dapat memungkinkan mahasiswa memperoleh literasi digital dan keterampilan belajar online. Blended learning dapat dijadikan cara yang tepat untuk menutupi pembelajaran yang tidak dapat dihadiri secara tatap muka. Blended learning dapat membuat tugas menjadi lebih menarik dan fleksibel. Blended learning dapat memungkinkan untuk dilakukan pemantauan kemajuan mahasiswa secara lebih mudah. D. Ciri-ciri era revolusi industri 4.0. Ciri-ciri era revolusi industri 4.0 adalah: 1. Ciri pertama, robot automation, yaitu artinya proses produksi tidak lagi mengandalkan massa atau jumlah manusia, namun digantikan dengan sistem robot. Hal ini dikarenakan dengan sistem robot dapat lebih bekerja efektif dan efisien dibandingkan jika dilakukan oleh manusia. 2. adalah 3D printer yang memungkinkan mencetak tidak lagi hanya untuk objek 2D, namun sekarang rumah pun sudah dapat dicetak menggunakan mesin 3D printer. 3. yaitu Internet of Things, yaitu kecepatan yang dikendalikan oleh internet. Saat ini semua pekerjaan hampir semua terhubung dengan koneksi internet. Oleh karena itu, pemimpin di era revolusi industri 4.0 selain harus memiliki kemampuan adaptasi, juga harus memiliki kepekaan atau kemampuan untuk melihat peluang baru yang dapat dikembangkan dengan terjadinya era robot automation ini. Kesimpulan, berbicara tentang perkembangan teknologi ini itu seperti melihat dua belah mata pisau, di mana satu sisi memberikan sisi positif dan sisi yang lain dapat juga memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, kita harus mampu menyikapi secara bijak perkembangan teknologi, khususnya di era revolusi 4.0 di bidang pendidikan ini. Secara perubahan harusnya dapat menjadi pendorong bagi dunia pendidikan untuk melahirkan kreativitas sehingga dapat menciptakan proses pendidikan yang menghasilkan guru yang berkualitas, profesional,
dan berkarakter. Salah satu gerakan yang dirancangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksudkan terfokus pada 3 literasi utama, yaitu literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. 3 keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.